remaja tapi berduit. 10 cara remaja bisa menghasilkan uang sendiri. Meski memang sebaiknya fokus sekolah dan belajar, nggak ada salahnya loh kalau remaja itu mulai cari uang sendiri sejak usia dini. Uang yang mereka cari itu bisa mereka nikmati sendiri, entah itu buat ditabung, dibelanjakan, atau digunakan buat biaya sekolah agar nggak membebankan orang tua. Remaja itu waktu labil, remaja itu juga belum saatnya jadi produktif, dan bahkan sebelum 17 tahun, remaja itu belum boleh punya rekening bank. Tapi bekerja buat remaja juga bisa melatih rasa tanggung jawab dan kebiasaan bekerja yang baik. Dengan bekerja, remaja itu bisa belajar cara mengelola waktu yang mereka punya dan keterampilan bekerja dalam tim. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like, supaya video ini terbantu, terangkat di rekomendasi YouTube, dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Nah, apa aja pekerjaan yang cocok buat remaja yang bisa dilakukan setelah jam sekolah? Boleh dikerjakan orang yang belum usia dewasa, dan juga bisa memberikan upah yang cukup. Nomor 1, jasa babysitter. Jadi pengasuh atau babysitter itu merupakan pekerjaan yang sangat populer buat remaja. Selain upahnya yang lumayan, jadi babysitter juga bisa memberikan keuntungan seperti makan gratis. Jadi babysitter juga nggak mengharuskan remaja buat keluar rumah karena biasanya mereka mengawasi anak-anak di rumah orang tuanya saat orang tuanya bekerja. Untuk memulai, cobalah jadi babysitter buat keluarga yang udah kamu kenal. Kalau kamu terbukti mampu jadi babysitter yang baik, nggak menutup kemungkinan kabar ini akan menyebar ke orang tua lainnya. Buat kamu yang suka anak-anak, pekerjaan ini sangat cocok buatmu. Asalkan kamu harus siap untuk bekerja di malam hari atau saat hari libur. Nomor 2, jual makanan minuman. Suka masak? Kenapa nggak coba untuk jual makanan atau minuman yang kamu buat? Selain bisa ngasah keterampilan masak yang kamu punya, kamu juga bisa dapatkan uang dari hobi ini loh. Cobalah dengan menawarkan makanan yang kamu buat ke keluarga atau teman dekatmu. Kalau mereka bilang enak, bisa jadi kesempatan emas yang bisa kamu manfaatkan. Kamu bisa menjual makanan atau minuman di depan rumah atau via online, Instagram misalnya. Dengan ini kamu bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam dirimu yang tentunya akan berguna di masa depan nanti. Kalau kemampuan membuat makanan dan minuman mudah terkenal dan sudah terasah, enggak menutup kemungkinan seorang remaja itu membuka warung makan dan bahkan restoran sendiri loh. Nomor 3, jual beli barang. Punya barang yang udah nggak kepake, kenapa nggak dijual aja? Mumpung sekarang tren barang pre-love atau second hand itu sedang ngetren. Kamu bisa jual barang-barang milikmu yang udah nggak kamu pakai, tapi tentu aja yang masih layak pakai itu ke orang lain. Selain bisa mengurangi barang di rumah, kamu juga bisa dapat keuntungan loh. Atau mungkin kamu suka membuat barang-barang unik seperti perhiasan, lukisan, dan sebagainya di waktu senggang. Kamu bisa jual barangnya di e-commerce atau Instagram. Banyak orang yang suka dengan barang-barang handmade tapi nggak punya keahlian buat membuatnya. Peluang ini bisa kamu manfaatkan buat berbisnis kecil-kecilan. Barang-barang aksesoris gitu tuh malah yang untungnya tuh besar. Nomor 4, bersih-bersih rumah. Kalau kamu orang yang rapi dan suka bersih-bersih, mungkin bekerja sebagai tukang bersih-bersih rumah itu bakal cocok buatmu. Misalnya ada tetangga yang butuh jasa bersihkan garasinya. Kamu bisa inisiatif untuk membantu mereka membersihkan garasi dan merapikan barang-barang di garasi mereka. Biasanya kamu nggak akan dibutuhkan untuk membeli alat sama bahan pembersih karena tuan rumah yang udah nyiapin peralatannya. Kamu cukup perlu membersihkan bagian atau ruangan rumah seperti yang diminta dan kamu bakal dapat upah. Mungkin di awalnya kamu nggak akan dapat upah, cuma dikasih makan minum aja. Tapi lama-kelamaan kalau udah muncul ketergantungan, maka kamu akan diupah dengan semestinya. Pekerjaan beres-beres rumah ini waktunya pun sangat fleksibel. Nggak makan waktu lama, dan nggak akan ganggu waktu sekolah atau belajar kamu di rumah. Nomor 5, admin sosial media. Hampir semua orang punya sosial media dan tahu seluk-beluknya.
terutama mereka di kalangan remaja. Kemampuan kamu dalam mengelola sosial media itu bisa diuangkan loh. Coba tanya sama saudara atau teman dekat yang punya akun jualan atau konten kreator. Apakah mereka membutuhkan admin buat ngelola akun? Nggak semua orang itu punya waktu buat ngecek perkembangan akun atau membalas DM di komentar akun mereka. Kamu bisa melakukan pekerjaan ini di waktu istirahat dan saat senggang. Kamu bakal jadi tahu cara interaksi yang baik dan benar, juga mengelola waktu antara sekolah dan jadi admin. Kalau kamu udah cukup lihai dan mengelola komunikasi online serta digital marketing dari pegang akun orang, bukan nggak mungkin juga loh, pekerjaan ini jalanmu untuk jadi influencer. Nomor 6. Les privat. Jadi guru les privat juga jadi pilihan populer buat remaja. Kalau kamu unggul dalam keterampilan atau ilmu tertentu, kamu bisa manfaatkan keahlianmu itu. Kamu bisa memberikan les privat buat anak SD atau SMP, buat membantu mereka belajar mata pelajaran tertentu dan juga mengerjakan PR. Beberapa orang tua mungkin kewalahan buat ngajar anak mereka, makanya jasa les privat ini dibutuhkan. Nggak hanya bermanfaat buat anak yang diajarkan saja. Jadi guru les privat juga membantumu memahami suatu materi yang nantinya akan berguna waktu kamu kuliah. Nomor 7. Jasa cuci kendaraan. Banyak orang yang nggak suka mencuci kendaraan pribadi mereka sendiri karena malas kotor-kotoran dan nggak punya waktu, sehingga mereka jadi mau membayar orang lain. Nah ini tuh peluang buat kamu untuk bisa manfaatkan meraup uang saku lebih. Meski sekarang udah banyak tempat cuci mobil dan motor, beberapa orang itu suka kalau ada sentuhan personal buat kendaraan mereka. Apalagi buat mereka yang bisa datang ke rumahnya langsung. Kamu bisa bertanya sama tetangga atau saudara yang membutuhkan jasa cuci mobil atau motor. Cuci kendaraan ini biasanya dilakukan di rumah mereka, sehingga kamu nggak perlu mengeluarkan uang lebih untuk beli sabun cucinya. Pekerjaannya juga nggak terlalu sulit dan membutuhkan waktu yang sebentar. Tapi pekerjaan ini udah pasti bisa memberikan bayaran. Nomor 8. Jasa jahit. Beberapa orang itu suka menjahit pakaian mereka sendiri. Apakah kamu salah satunya? Kalau iya, kamu bisa menawarkan jasa jahit pakaian ini ke orang-orang di sekitarmu dengan bayaran yang lumayan loh. Karena sampai sekarang, orang dewasa pun itu banyak yang mengandalkan jasa jahit ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Coba mulai dengan menjahit pakaian bagi keluarga atau teman-teman terdekat. Kalau kamu udah cukup jago dan percaya diri, kamu bisa membuka informasi depan rumah yang menunjukkan bahwa kamu menawarkan jasa jahit atau menawarkan jasa jemput jahitan. Jasa ini akan sangat berguna buat orang-orang sekitar, terutama di awal semester sekolah atau kuliah, di mana orang-orang biasanya beli seragam dan membutuhkan perbaikan untuk seragam mereka. Nomor 9. Edit video dan desain grafis. Punya skill video editing dan desain yang jago jangan cuma dipakai buat diri sendiri aja, karena itu bisa jadi peluang bisnis buat anak remaja. Di era teknologi seperti sekarang ini, banyak bisnis yang membutuhkan konten desain dan video untuk perusahaan maupun perorangan, baik itu media marketing, penyampaian informasi, edukasi, atau bermacam kegunaan lain. Dengan kondisi pasar sekarang yang udah sangat mengandalkan video sebagai media utamanya, kamu bisa menawarkan jasa edit video dan desain yang kamu punya ke mereka untuk memperoleh uang jajan tambahan. Buat kamu yang punya kemampuan itu terbatas pada gambar gak bergerak, peluang yang sama pun juga ada. Masih banyak peluang desain seperti desain logo, pamflet, menu, bahkan kurikulum vitae atau biodata diri kreatif yang dibutuhkan banyak orang, baik dari perusahaan atau perorangan. Buat kamu yang nggak punya banyak relasi untuk menjual jasamu, kamu bisa membuat akun di website-website freelancer untuk menawarkan jasamu. Selain kamu nggak perlu repot mencari pelanggan, kamu juga nggak perlu repot menemui orang-orang yang membutuhkan jasa karena semuanya bisa dilakukan secara online. Selain menambah uang jajan, pekerjaan ini juga bisa meningkatkan skill yang tentunya berguna saat dewasa bekerja nanti. Nomor 10. Fotografi. Punya hobi fotografi itu bisa diubah jadi peluang kerja buat para remaja. Kamu bisa menawarkan jasa foto buat acara saudara atau teman dekat. Misalnya untuk pernikahan, ulang tahun, atau sekedar jadi fotografer yang menemani jalan-jalan orang. Selain dengan terjun bekerja sebagai fotografer dari remaja, tentu bisa meningkatkan skill fotografimu.
Foto-foto yang sudah kamu punya itu bisa dikumpulkan buat jadi portofolio kalau kamu ingin serius menggeluti profesi sebagai fotografer profesional nantinya. Jadi fotografer lepas itu juga nggak akan mengganggu jam sekolahmu karena kamu bisa lakukan saat libur atau weekend. Uang yang kamu terima pun pasti akan lumayan besar karena orang nggak akan setiap saat membutuhkan jasa fotografer dan biasanya hanya diperlukan di momen-momen khusus aja. Hai, buat kalian yang tonton videonya sampai habis, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Waktu kalian sangat berarti buat saya. Kalian merasa video ini bermanfaat, baiknya kalian like, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi yang sama. See you in the next video. Bye-bye.